Shalom, puji syukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 242 baitnya yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh senantiasa kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami kembali datang, kami akan merenungkan serta membaca firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh kami mengerti firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini mampu kami terapkan, mampu kami berlakukan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya orang Yahudi, sebagaimana dalam Imamat 23 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-21, yang merupakan hari ke-50 setelah Paskah dan juga disebut hari genap 7 minggu bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Itu sebabnya banyak orang yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari ini sebagai bentuk ungkapan syukur. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Bisa kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, Kisah Rasul 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara, pada saat itu, murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Sebagai bentuk ketaatan kepada perintah dan janji Tuhan, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-5. Selain murid-murid Yesus, ada juga sekelompok orang Yahudi yang berasal dari berbagai negeri untuk datang merayakan hari Pentakosta ini. Tiba-tiba turunlah seperti tiupan angin yang menandakan kehadiran Roh Kudus, dan lidah-lidah seperti nyala api yang menandakan kehadiran ilahi, seperti yang terjadi kepada Musa saat Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Dan para rasul mulai berbicara dengan bahasa yang sama seperti diperintahkan oleh Roh di dalam ayatnya yang ke-4, yang membuat orang-orang yang berkumpul pada saat itu menjadi heran. Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui Roh yang Ia curahkan kepada para murid agar dapat mewartakan Injil kepada orang-orang dari belahan dunia, termasuk perintah membaptis yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan yang akan menyertai para murid dalam mewartakan Injil hingga pada akhir zaman akhirnya digenapi pada hari Pentakosta, yang dimana pada saat itu juga Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menjaga dan menyertai kehidupan para murid ini. Lalu para murid ini tidak meninggalkan Yerusalem sampai pada hari Pentakosta. Mereka benar-benar menantikan janji Tuhan itu. Belajar dari ketaatan para murid. Saudara-saudara, ketaatan itu pula yang mestinya kita terapkan di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi kita pada saat ini. Adapun himbauan dan larangan dari pemerintah untuk kebaikan kita, marilah kita belajar taat seperti halnya para murid. Dan selanjutnya, Tuhan memberikan tugas kepada para murid untuk memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun mereka berada. Seperti halnya pembacaan kita pada saat ini. Tuhan memberikan Roh-Nya pada saat hari perayaan Pentakosta, di mana Ia memampukan para murid untuk berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Saudara-saudara, menarik ke peristiwa situasi yang sedang kita alami bersama pada saat ini. Di dalam keadaan apapun, marilah kita hendaknya selalu membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, beribadah, meskipun keadaan tidak memungkinkan kita untuk datang beribadah di gedung gereja, tetapi beribadah, memberitakan firman Tuhan, bisa kita laksanakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan selanjutnya, Tuhan mengirimkan Roh untuk menyertai dan memampukan kita dalam kita menjalani
kehidupan, terlebih dalam keadaan apapun yang kita alami. Dan akhirnya Tuhan mengirim Roh-Nya untuk menyertai dan melindungi, memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita, terlebih dalam kondisi dan situasi yang kita alami bersama sekarang ini. Terpujilah nama Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kami sekalian, mampukan kami agar dapat mengerti firman-Mu yang dimaksudkan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam menjalani kehidupan kami yang berlandaskan dengan firman-Mu. Ini menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya terus Engkau beri kami sehat dan kuat untuk melakukan segala aktivitas kami di tengah-tengah keadaan dan kondisi saat ini. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk lagu akhir, mari kita menyanyi dari NKB 102, baitnya yang pertama. Sebarkan matanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia yang besar. Maklumkan segera derita dunia, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur Saudara-saudara, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian perjumpaan kita pada saat ini. Diucapkan shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.